Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, ketemu lagi dengan channel ini dalam rangka mempelajari terjemahan Al-Quran perkosakata, dan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Mari kita coba terjemahkan perkosakatanya. Sebelum memulai, jadi ini ada beberapa yang dikotakin, tapi sudah banyak yang tidak dikotakin. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah tahu, banyak yang tahu artinya. Contohnya yang belum, wa basyiri. Wa-nya sudah tahu, basyirinya yang belum tahu. Arti dari basyiri, kabar gembira. Jadi wa basyiri, dan sampaikan kabar gembira. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Anna, bahwa sesungguhnya lahum, bagi mereka, jannatin pakai alif, jannatin, surga-surga. Dari jannatun menjadi jannatin, surga-surga. Tajri, masih dalam satu kotak, yaitu yang mengalir, min dari tahtiha, bawahnya, al-anharu pakai alif juga, sungai-sungai. Kulama, setiap kali ruziku, mereka diberi rezeki, minha, darinya, di dalam surga, min samarotin, min dari samarotin, buah-buahan, rezekon sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadza, ini, alladzi, yang ruzikna, direzekikan kepada kami, min qablu, dari sebelumnya. Wa utu, dan mereka diberi bi, dengannya, mutasyabiha, semisal tapi tidak sama. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun berarti istri-istri, istrinya banyak. Kalau zaujun itu istrinya satu, tapi kalau azwajun istrinya banyak. Azwajun, istri-istri, mutahharatun, yang suci. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Jadi ini yang dikotakin tinggal sedikit, berarti Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Di dalam ayat ini perlu kita garis bawahi agar semakin mantap apa yang kita baca mengenai artinya, yaitu mengenai amanu, mereka yang beriman. Kita harus tahu bahwa iman itu unsurnya ada 3. Yang pertama ialah i'tiqadu fil qalbi, yaitu keyakinan di dalam hati. Iqraru bil lisani, yaitu diucapkan dengan lisan. Al-amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Inilah yang perlu kita garis bawahi, sehingga ketika kita membaca
Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman yang di dalam hatinya ada keyakinan, dia telah mengucapkan syahadat dan dia melaksanakan perintahnya dengan anggota badannya. Dan berikutnya yang perlu kita renungkan juga, firman Allah yang kullama ruziku minha min samaratin, setiap kali mereka diberi rezeki darinya berupa buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, ini yang ruzikna, direzekikan kami atau diberikan kepada kami, min qablu, dari sebelumnya. Wa utu, dan mereka diberi dengannya mutasyabiha, semisal tapi tidak sama. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mutasyabiha, semisal tapi tidak sama. Seumpamanya kita pernah diberi buah-buahan berupa pisang. Ini ketika kita mendapatkan pisang di surga, itu disebutkan di sini mutasyabiha, serupa pisang tapi tidak sama. Jadi ada perasaan terkejut, kaget, dari fisiknya pernah menerima pisang atau apel atau buah yang lainnya, tapi dari segi rasanya berbeda. Nah, rasa terkejut ini membuat semakin mengejutkan, tapi rasanya lebih daripada yang pernah dirasakan, jadi kaget. Artinya apa? Jadi setiap yang diberikan Allah kepada penghuni surga itu setiap sesuatu itu akan rasanya berbeda. Soalnya menggunakan kata-kata kullama, setiap kali ruziku, mereka diberi rezeki, itu mutasyabiha, serupa tapi tidak sama. Ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Walahum, dan mereka itu, bagi mereka fiha, di dalamnya azwajun, mendapatkan pasangan-pasangan atau istri-istri mutahharatun, yang suci. Di surga itu adalah semuanya serba suci. Jadi istri pun istri yang suci. Kalau kita baca di tafsir, ada yang menjelaskan bahwa sucinya istri itu lahir dan batin. Dari lahirnya dia tidak pernah bulanan atau haid dan kotoran lainnya. Kalau dari segi batinnya, suci dari sifat-sifat yang membuat tidak menyenangkan. Jadi bisa kita ibaratkan azwajun mutahharah itu ibarat bulan purnama. Bisa juga kita ibaratkan bulan purnama yang membuat suasana romantis, suasana menggairahkan, dan tidak pengen meninggalkan. Karena apa? Azwajun mutahharah, suci dia, baik suci lahirnya maupun batinnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam satu ayat 25 ini ada 3 poin, yaitu amanu, masalah orang yang beriman. Yang kedua, mutasyabiha, kita mendapatkan rezeki yang semisal tapi tidak sama, selalu lebih nikmat daripada yang pernah kita rasakan, dan akan mendapatkan azwajun mutahharah, istri pasangan-pasangan yang suci baik lahir maupun batin. Saya ibaratkan bulan purnama tadi yang membuat suasana romantis, menyejukkan, menyenangkan, dan tidak pengen berpisah. Kita lanjutkan. Innallaha, ini beda lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak merasa enggan, ayyadriba, annya satu kotak, yadribanya satu kotak, an untuk yadriba membuat, masalah perumpamaan, ma
apa yang ba'udatan nyamuk. Fama fauqaha, maka apa yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa'amma, maka adapun allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya dia perumpamaan tadi al-haqqu, merupakan kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, maza aradallahu. Nah, ini cara menerjemahkannya, karena Allahnya itu pakai dhamma, jadi kita majukan cara menerjemahkan maza Allahu arada. Maza, apa Allah arada, dikehendaki. Jadi maza arada Allahu, apa yang Allah kehendaki, bihadza, dengan ini masalah perumpamaan. Yuzillu, dia menyesatkan, bihi, dengannya, kasiran, orang banyak. Wayahdi, dan memberi petunjuk, bihi, dengannya, kasiran, orang banyak. Wama, dan tidaklah yuzillu, menyesatkan, bihi, dengannya, illa, kecuali al-fasikin, orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam ayat yang 26 ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu innallaha la yastahi, Allah itu tidak merasa malu. Memang menurut pemahaman orang-orang yang kafir terhadap Allah, katanya Allah itu maha besar, menciptakan yang besar-besar. Kenapa mesti menciptakan nyamuk segala? Nah, makanya disebut oleh Allah, innallaha la yastahi, Allah tidak akan malu. Ayat riba masalah, bahwa dia membuat perumpamaan ma ba'udatan, seperti nyamuk. Fama fauqaha, maka apa yang lebih kecil dari nyamuk pun tidak malu. Karena apa? Baik ciptaan Allah, contohnya binatang yang besar berupa gajah atau singa atau apapun binatang yang gede, itu enggak beda jauh dengan apa yang diciptakan Allah yang berupa nyamuk tadi. Di situ ada mukjizat. Mukjizatnya apa? Berupa kehidupan. Meskipun kecil berupa nyamuk, di situ ada kehidupan yang manusia tidak akan mampu menganalisa bagaimana kehidupan nyamuk. Kalau gajah, macan, kita bisa melihat dia berkembang biak, tapi nyamuk juga berkembang biak. Nyamuk cari makan, gajah juga cari makan. Nyamuk bisa menghindar dari bahaya, binatang yang gede juga bisa menghindar. Artinya apa? Di dalam ciptaan Allah yang paling kecil pun itu ada kemukjizatan, yang mukjizat itu manusia tidak mampu untuk menganalisa atau menguraikannya. Inilah yang seharusnya kita sebagai manusia menyatakan diri kita itu amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang perlu kita garis bawahi, yaitu madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih sebetulnya yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Nah, perumpamaan seperti ini bagi orang-orang kafir itu seakan-akan merupakan celah untuk menghembuskan rasa keraguan-raguan kepada orang yang mendengarkannya. Masa Allah menciptakan kecil? Padahal meskipun kecil, di situ adalah mukjizatnya, ada mukjizat yang besar yang perlu kita renungkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari ketika kita menerjemahkan perkosakata, setelah kita tahu, kita tadaburi sekemampuan kita. Artinya apa? Kita maknai, kita gunakan akal pikiran kita. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di dalam
ayat-ayat Allah ini. Dan setiap ayat Allah itu diibaratkan mutiara, yang mutiara itu banyak sudutnya. Setiap sudut memancarkan cahaya, sehingga banyak cahaya yang ditimbulkan dari mutiara tersebut. Begitu juga ayat Al-Quran akan memancarkan cahaya-cahaya, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Bagi ahli filsafat mungkin diambil dari sahabatnya, dari ahli hukum mengambil dari segi hukumnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ulang sekali lagi agar apa yang kita baca 2 ayat ini, di samping hafal, kita semakin bisa memaknai dan meresap di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiri, dan sampaikan kabar gembira, allazina, kepada orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal soleh, anna, bahwa lahum, bagi mereka, jannatin, disediakan surga-surga, tajri, yang mengalir, min, dari tahtiha, bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Kulama, setiap kali ruzikum, mereka diberi rezeki, minha, darinya, min samarotin, dari buah-buahan rizkan sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadza ladzi, ini yang ruzikna, kami diberi rezeki, min qablu, dari sebelumnya, wa utu, dan mereka diberi rezeki bi, dengannya, mutasabiah, semisal tapi tidak sama, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun, mendapatkan istri-istri, mutahharatun, yang suci, wahum, dan mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak merasa enggan atau malu, ayyadriba, untuk membuat masalan perumpamaan, ma ba'udatah, seperti nyamuk, wa ma fawqaha, dan apa yang lebih kecil darinya. Fa'amma, maka adapun allazina, orang-orang yang aman, mereka beriman, fa'ya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, bahwa sungguhnya dia al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, maza aradallah, apa yang Allah kendaki, bihadza, dengan ini masalah perumpamaan, yuzillu, dia menyesatkan bi, dengannya, kasiran, orang banyak, wa yahdi, dan dia memberi petunjuk bi, dengannya, kasiran, orang banyak, wa ma, dan tidaklah yuzillu, ini sama dengan lamanya, setelah ma ada ya, tidak, tapi ma, setelah ma ada tak, jangan, kalau ini ada ya, wa ma yuzillu, dan tidaklah dia menyesatkan bi, dengannya, illa, kecuali al-fasikin, orang-orang yang fasik. Ini terjemahan kosakatanya. Bapak Ibu, saya mohon diulang-ulang. Berarti kalau saya jumlah, tadi saya hitung mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-26 ini, jumlah kosakatanya kurang lebih sudah 500. Berarti kalau Bapak Ibu sudah tahu dan hafal artinya, berarti sudah tahu dan hafal 500 kosakata. Semakin ke belakang nanti kotak-kotak itu semakin sedikit, bahkan ada satu halaman yang tidak ada kotaknya, berarti tanpa melihat apapun langsung kita tahu artinya. Demikian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tambahan, yaitu halaman 31. Di sini disebutkan materi surat Al-Baqarah 25 sampai dengan 29. Fasawwahunna, fasawwahunna. Jadi fa ditambah saufa. Fasawwahunna, fa ditambah sawwahunna.
fa itu maka sawwa menyempurnakan hunna dia. Makanya fa sawwa hunna maka menyempurnakannya. Tahti ditambah dengan ha, artinya apa? Bawahnya. Tahti itu bawah, hanya. Min samarotin dari samarotin buah-buahan. Fauqa itu sama dengan ala, jadi atas atau di atas. An sama dengan in, sesungguhnya. An sama dengan inna, sesungguhnya. Madza sama dengan apakah. Belah kiri tahta itu lawannya ala. Tahta itu di bawah, ala atas. Haza lawannya zalika. Haza ini zalika itu. Min qablu, min dari qablu sebelumnya. Jadi kalau domah itu sebelumnya. Kalau min qabli dari sebelum, enggak adanya. Fa'amma maka adapun, walamma maka ketika. Cara mengartikan secara berurutan yang benar yakni sebagai berikut. Maza aradallahu bi'ada masalah. Jadi Allahnya maju sebelum aroda. Jadi maza Allahu aroda bi'ada masalah. Apakah Allah menginginkan dengan ini perumpamaan? Ma amarallahu bi ayyusalah, Allahnya maju. Ma Allahu amara bihi ayyusalah. Jadi terjemahnya apa yang Allah memerintahkan dengannya untuk disambung. Kita lanjutkan materi tambahan, yaitu pada halaman 55. Latihan mengisi kolom yang kosong dengan menyebutkan secara lisan. Fa'ahyakum, maka menghidupkan kalian. Kalau maka menghidupkannya bagaimana? Fa'ahyahu, mereka fa'ahyahum, kamu fa'ahyaka, kami fa'ahyana. Yumitukum, mematikan kalian. Yumitukum ada ya-nya, jadi domirnya huwa, dia mematikan kalian kalau komplitnya. Kalau dia mematikannya, yumituhu. Kalau mereka yumituhum, yumituka, yumitukum, yumituna. Garis ketiga, fauqahu, di atasnya. Fauqahu, fauqa di atas, hu-nya. Kalau di atas mereka, fauqahu, di atas kamu, fauqaka, di atas kalian, fauqakum, di atas kami, fauqana. Nomor 4, annahu, bahwa sesungguhnya dia. Annahu, bahwa sesungguhnya dia. Bahwa sesungguhnya mereka, annahum, bahwa sesungguhnya kamu, annaka, annakum, annana. Ilaihi, kepadanya. Ilaihim, kepada mereka. Ilaika, kepadamu. Ilaikum, kepada kalian. Ilaina, kepada kami. Min tahtihi, yang keenam, min tahtihi, dari bawahnya. Kalau dari bawah mereka, min tahtihim, dari bawah kamu. Min tahtika, dari kalian. Min tahtikum, kami. Min tahtina. Yuhyikum, dia menghidupkan kalian. Kalau dia menghidupkannya, yuhyihi, bukan yuhyihu, yuhyihi. Yuhyihim, yuhyika, yuhyikum, yuhyina. Berikutnya yang nomor 8, mim ba'di, min dari ba'di sesudahinya. Jadi mim ba'dihi, dari sesudahnya. Mim ba'dihim, dari sesudah mereka. Mim ba'dika, dari sudah kamu.
Mim ba'dikum dari sudah kalian, mim ba'dina dari sudah kami. Mir rabbihi, min dari rabbihim, dari Tuhan mereka. Kalau dari Tuhannya mir rabbihi, mereka mir rabbihim, kamu mir rabbika, mir rabbikum, mir rabbina. Ini tambahannya, mohon diulang-ulang lagi sehingga semua bisa nempel, ingat dan hafal. Demikian dulu, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.